Hai, ketemu lagi bareng kita di Korek Film. Di situ ada Rehan. Di sini ada Teh Radit. Iya. Sekarang nggak feeling banget ya, betul. bener ya sih. Karena sekarang ada partnernya nih yang bakalan ngasih kalian clue atau film ya. Ya. Berjudul apa nih? Inside Inside Joke. Joke. Today telling us we're sorry, we won't do it again. Well, I have some people in my constituency that actually robbed some of your banks. And they say the same thing. Inside Joke, buat teman-teman yang emang belum pernah dengar nih apa sih Inside Joke gitu ya, boleh nih kita kasih tahu tentang apa sih nih film Inside Joke. Jadi Inside Joke ini menceritakan tentang krisis keuangan yang dialami oleh Amerika Serikat pada tahun 2008. Jadi film ini tuh merupakan film dokumenter Ya, tuh. ya, yang dibagi menjadi 5 bagian gitu, yang menceritakan bagaimana krisis itu bisa terjadi nih di Amerika Serikat sampai bagaimana kondisi saat ini di Amerika Serikat gitu ketika krisis itu terjadi gitu. Jadi ada 5 bagian, ada 5 part gitu dari si film Inside Joke ini. Ya, betul. Wah, langsung mulai aja ini. Iya dong, kita mulai aja, jangan lama-lama ya. Ya. Kita kasih tahu langsung. Jadi bagian yang pertama adalah How We Get Here. Iya. Jadi part ini tuh menceritakan bagaimana tentang krisis ini bisa terjadi, di mana pada tahun 1990-an derivatif menjadi populer dan upaya untuk meregulasikan derivatif itu ditolak. Nah, derivatif itu apa sih? Ngomong-ngomong derivatif Ya, ya, apa sih derivatif itu gitu? Ya, jadi derivatif itu yaitu kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Peluang keuntungan derivatif ini akan sangat bergantung pada sebuah nilai aset. Nah, setelah itu bank investasi memaketkan hipotek dengan pinjaman dan utang lain menjadi obligasi utang terjamin atau CDO yang mereka jual pada investor. Jadi gini, derivatif itu kontrak perjanjian antara dua belah pihak atau lebih. Nah, pada saat itu, jadi bank investasi di Amerika Serikat itu memaketkan hipotek dan obligasi yang mereka jual kepada investor. Terus gimana? Nah, setelah itu tuh penilaian AAA atau sangat baik untuk banyak CDO yang terbit. Nah, akibat pengeluaran CDO tersebut, banyak pemilik rumah yang diberikan pinjaman atas rumah yang tidak bisa mereka lunasi. Oh, jadi karena penerbitan CDO ini dapat penilaian AAA, maka pengeluaran CDO ini, kalau kita mah kayak memberikan pinjaman kepada para pemilik rumah di Amerika Serikat pada saat itu gitu ya. Oke, terus aku lanjut ya ke part 2 kali ya. Di part 2 tuh ada The Bubble. Jadi The Bubble ini menceritakan tentang penggelembungan ekonomi sebelum krisis. Banyaknya kredit rumah yang disalurkan ternyata mengakibatkan banyaknya permintaan akan kredit rumah itu. Tetapi saking banyaknya permintaan kredit rumah nih, mengakibatkan harga rumah itu naik. Gitu. Jadi ketika harga rumah itu naik, maka selama masa peledakan itu tuh terjadi rasio leverage bank. Apa sih rasio leverage itu? Jadi rasio leverage itu suatu rasio yang mengukur bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau pelunasan hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi gini nih, selama terjadi peledakan itu tuh ya, ternyata peledakan itu mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Ternyata
bukannya merumuskan sebuah regulasi untuk mencegah dampaknya, tetapi Security and Exchange Commission tuh malah membuat suatu peraturan lain nih gitu yang mengakibatkan meningkatnya batas rasio leverage itu sendiri. Oh, Gitu. Jadi bukannya dikasih regulasi yang menghambat dampak negatif dari sebuah penggelembungan ekonomi itu sendiri, tetapi malah kalau kita mah kayak dikasih peraturan lain gitu loh, tapi dampaknya si rasio leverage ini tuh meningkat gitu. Terus part ketiga ada apa nih? Jadi untuk part ketiga ada the crisis nih. Krisis yang benar-benar terjadi di tahun 2008. Pemerintah Amerika Serikat mengabaikan peringatan yang telah berkali-kali diberikan oleh IMF dan beberapa pakar ekonomi. Nah, ngomong-ngomong IMF nih, IMF itu adalah International Monetary Fund. Dia itu organisasi yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada negara dan anggotanya. Oke, jadi ini kali organisasi yang bergerak di bidang keuangan gitu ya? Gitu. Selanjutnya pada September 2008, dua bank terbesar Amerika Serikat ini salah satu penyedia asuransi terbesar runtuh nih. Waduh. Tapi anehnya tuh beberapa hari sebelum runtuhnya si lembaga itu tuh kayak masih dapat penilaian yang tinggi nih, yaitu AAA dan AAA. Jadi istilahnya gini ya, si lembaga keuangannya sendiri itu udah diambang kehancuran, tapi masih dapat penilaian baik, sangat baik dan baik gitu ya. Apa gara-gara dapat bantuan dari itu kayak IMF? Ya, mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut kali bisa nih nonton sendiri film Inside Joke-nya ya. Seru kok. Seru banget. Terus bagian keempat nih ada accountability. Jadi cerita ini dibuka oleh bagaimana petinggi lembaga keuangan yang bangkrut itu dapat memperoleh uang dalam jumlah yang sangat besar sebelum krisis terjadi. Jadi lembaga-lembaga ini nih, kalau kita mah mensiasati sebelum krisisnya terjadi gimana sih kita bisa dapat uang nih yang lebih banyak sebelum krisis itu terjadi. Bahkan nih ya, setelah krisis pun mereka masih memperoleh uang yang sangat besar. Jadi setelah krisis industri keuangan yang tersisa menjadi lebih besar akibat banyaknya akuisisi. Jadi akuisisi itu apa ya? Lebih ke merger merger. Jadi merger gabungin banyak perusahaan jadi satu perusahaan aja gitu. Betul gitu. Selanjutnya nih bagian terakhir yaitu where we are now. Jadi pada bagian itu membahas tentang bagaimana perekonomian di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an, yaitu bagaimana negara lain sudah mulai dapat menandingi perekonomian Amerika Serikat, bagaimana kebijakan Amerika Serikat yang selalu memihak orang kaya yang mengakibatkan ketimpangan sosial, dan kaum menengah ke bawah meminjam uang untuk tetap bisa hidup layak. Oh, jadi part ini tuh menceritakan tentang bagaimana sih perekonomian di Amerika Serikat tahun 1980 gitu ya. Setelah terdampak krisis. Oh, setelah dampak krisisnya itu ya berarti. Tapi yang terjadi malah ketimpangan sosial. Oke, jadi kebijakan yang mereka buat tuh malah jatuhnya terjadinya ketimpangan itu. Gitu. Oke. Jadi dari 5 part yang kita udah jelasin tadi tuh berarti menjelaskan tentang krisis sih yang terjadi di Amerika Serikat. Terus film dokumenter ini juga masih berhubungan nih sama konten-konten kita sebelumnya. Boleh kalau mau dilihat boleh nih, boleh nih. Beberapa judul yang emang nyambung nih sama di atas juga ada. Iya, udah aja pilih. Gitu ya. Gitu kali. Ya. Tapi kayaknya nih ya,
kalau menurut aku sih ya bakalan banyak teman-teman Amik yang bakalan kepo. Bakalan Kenapa? pengen Kenapa kepo? tahu sama inside job ini. Karena seru ya kalau kita baca, kalau kita nonton filmnya tuh seru. Maksudnya buat dipelajari juga oke gitu, Ya. buat kita belajar masalah ekonomi, bener nggak sih? Betul. Gitu aja kali ya. Ya. Kita nggak usah kasih spill banyak-banyak ya, biar teman-teman nonton juga Ya, nih ya. film Inside Ya. Job-nya. Ya udah deh, Oke. ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, di konten selanjutnya jangan lupa like, share, dan Subscribe. Dadah. Sis, bajunya cuma tinggal satu sis.